Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Ikhwanul Uzla dengan NIM S1S1 22017 dari kelas Ganjil, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halo Oleo. Baik, pada video pertama ini saya akan memaparkan dengan sangat sederhana mungkin mengenai pengenalan HTML dan juga pengimplementasiannya ke dalam text editor. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya HTML itu. Nah, Hypertext Markup Language atau yang biasa disingkat dengan HTML adalah bahasa standar pemrograman untuk membuat suatu website yang bisa diakses dengan internet. HTML merupakan standar pembuatan website secara luas agar laman website dapat ditampilkan pada layar komputer. Nah, jadi dengan kata lain, website yang selama ini kita sudah tahu dan yang sering kita akses, kita lihat ataupun baca, itu rupanya disusun dengan menggunakan bahasa HTML ini dan diterjemahkan oleh komputer sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh para user atau pengguna. Baik, sekarang kita masuk ke bagian cara menuliskan kode struktur HTML. Nah, untuk menuliskan kode struktur HTML ini, kita memerlukan sebuah aplikasi yang dimana aplikasi tersebut bertindak sebagai text editor. Nah, text editor di sini banyak version dan macamnya, ada Sublime Text, Notepad++, ataupun Notepad. Tapi yang akan kita gunakan kali ini adalah Visual Studio Code. Ini, Visual Studio Code. Mengapa? Karena yang pertama, Visual Studio Code itu adalah text editor yang sudah paling umum, paling sering digunakan. Yang kedua, Visual Studio Code memiliki kelebihan yang lebih unggul dibandingkan text-text editor lainnya. Dan yang ketiga, Visual Studio Code itu sudah mempunyai fitur-fitur yang lebih lengkap dibandingkan text editor lainnya, sehingga dapat menunjang pemrograman baik itu HTML ataupun bahasa pemrograman yang lain dengan lebih baik, mudah, dan efisien. Oke, sekarang kita akan langsung masuk cara ini menuliskan kode struktur HTML-nya ke dalam text editor Visual Studio Code. Nah, inilah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi text editor Visual Studio Code. Baik, yang pertama sebelum kita menuliskan kode struktur HTML itu, kita harus membuat dulu sebuah folder yang dimana folder itu nantinya akan menjadi ibarat sebuah tampungan lah untuk file-file atau folder yang akan kita buat. Nah, baik, sekarang kita langsung saja klik open folder. Kemudian kita tentukan di mana lokasi penyimpanannya. Nah, jika sudah, kita klik ini new folder. Lalu kita beri nama foldernya. Contohnya HTML. Nah, jika sudah kita beri nama, kita pilih kemudian select folder. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah, maka folder yang telah kita buat dan pilih sebelumnya akan tampil di sini, di tab Explorer ini. Dan bisa kita lihat di dalam folder HTML yang telah kita buat masih kosong, belum ada folder ataupun file yang lain yang terdapat di dalamnya. Baik, sekarang kita langsung saja buat file baru. Kita klik ini new file, kemudian kita beri nama, contohnya di sini index dengan extension .html, lalu kita enter. Kita close get started ini. Nah, dan sekarang kita akan menuliskan kode struktur umum dari HTML.
Caranya sangat mudah. Kita ketikkan saja HTML, kemudian kita pilih yang ini, yang versi terbaru dari HTML, yaitu HTML5. Dan secara otomatis akan muncullah kode struktur umum dari HTML itu sendiri. Nah, inilah dia. Yang dimana terdapat doctype HTML yang berfungsi untuk menandakan bahwa tipe dokumen yang akan kita deklarasikan, yang kita buat ini adalah HTML. Kemudian HTML language, maksudnya di sini adalah bahwa di dalam pendeklarasian HTML ini menggunakan bahasa English atau yang disingkat EN. Kemudian ada head dan tag penutupnya, yang dimana di sini dia itu sebagai media pengumpulan informasi. Ada meta charset, meta HTTP, meta name, title. Nah, title ini sebagai judul dari dokumen HTML yang akan kita tampilkan nantinya di browser. Kemudian ada body dan tag penutupnya. Nah, disinilah nanti kita akan menuliskan kode-kode pemrograman HTML yang lainnya, seperti tag-tag atau elemen-elemen atau atribut lainnya, semacamnya. Intinya berada di dalam body ini. Nah, baik, itulah sedikit penjelasan mengenai kode struktur umum dari HTML. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan atau memberitahukan pemaparan mengenai fitur atau extension yang akan kita gunakan untuk menunjang kegiatan pemrograman HTML ini menjadi lebih baik. Nah, yang pertama itu adalah fitur autosave. Fitur autosave ini sangat bagus sekali, yang dimana jikalau kita biasanya setelah mengetikkan, menuliskan, atau memodifikasi kode, itu kita simpannya harus menggunakan shortcut Ctrl+S di keyboard. Nah, tetapi nantinya dengan fitur autosave ini sudah sangat bagus sekali. Kita hanya perlu menuliskan kode dengan baik ataupun memodifikasi kode dengan baik, lalu kita tinggal biarkan begitu saja, maka sudah otomatis tersave atau tersimpan. Nah, untuk mengaktifkan fitur tersebut, caranya di Visual Studio Code, kita gunakan shortcut Ctrl plus tanda koma pada keyboard. Nah, akan muncul settings. Nah, di search setting ini, kita ketikkan save. Nah, lalu yang perlu kita aktifkan di sini hanya dua metode saja. Yang pertama, editor format on save, kita checklist, dan file autosave-nya ini kita aktifkan dengan memilih after delay. Dengan begitu, fitur autosave telah kita aktifkan. Kita langsung close saja. Kemudian yang kedua, yaitu extension. Nah, extension di sini sebagai pendukung untuk menunjang kegiatan pemrograman kita menjadi lebih baik. Nah, di sini kita cukup gunakan hanya 3 saja, yaitu auto close tag, auto rename tag, dan live server. Nah, saya akan jelaskan sedikit satu persatu. Auto close tag sesuai namanya yang berarti tag penutup secara otomatis. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, kita buat tag baru di sini, misalnya tag table. Nah, pada saat kita membuat tag pembukanya table ini, maka secara otomatis tag penutupnya pun akan terbuat sesuai dengan tag pembuka yang kita buat. Itulah extension auto close tag. Nah, yang kedua, auto rename tag. Sesuai namanya yang berarti merubah suatu nama tag secara otomatis. Nah, contohnya seperti ini. Apabila salah satu tag kita rubah namanya, contohnya menjadi form, maka tag yang lainnya pun mengikut. Begitu pula sebaliknya, apabila tag penutup ini kita rubah namanya, maka tag yang lainnya pun mengikut. Intinya begitu. Apabila salah satu tag kita rubah, baik itu penutup ataupun pembuka, maka tag yang lainnya pun akan ikut berubah. Itulah extension auto rename tag. Nah, yang ketiga itu extension live server.
Nah, live server di sini dia sangat bagus sekali, yang dimana apabila kita telah selesai mengetikkan atau menuliskan atau memodifikasi kode HTML, kita tidak perlu lagi untuk mencari di mana file itu berada, tetapi kita hanya perlu langsung saja klik kanan, kemudian open with live server. Baik, contohnya seperti ini. Saya beri sedikit kalimat di sini, contohnya nama saya. Nah, ini sudah tersave otomatis ya, karena fitur autosave tadi, jadi kita nggak perlu lagi Ctrl+S di keyboard. Nah, sekarang kita langsung klik kanan saja, open with live server, atau bisa juga arahkan di sini, go live. Kita klik, dan kita tunggu beberapa saat, sudah starting tadi, kita tunggu. Akan masuk ke browser default kita. Nah, browser default saya di sini menggunakan Google Chrome. Nah, inilah tadi yang saya ketikkan Laudihonul Uzlah. Nah, inilah dia alamatnya, yang dimana sesuai penjelasannya tadi, bahwa live server ini akan menjalankan dengan menggunakan local server. Nah, inilah local servernya. Dengan nama file index.html. Nah, index.html. Nah, dan bagusnya di extension live server ini, apabila kita telah melakukan perubahan, contohnya seperti ini, dokumen ini saya ubah menjadi belajar HTML. Nah, jika sudah seperti ini, kita tidak perlu lagi untuk merefresh secara manual. Di live server dia akan auto sendirinya atau otomatis dengan sendirinya berubah sesuai hasil modifikasi yang kita buat pada text editor. Nah, seperti itulah. Oke, baik. Sekarang kita close extension live servernya, dan itulah tadi penjelasan dari fitur autosave, kemudian extension auto close tag, auto rename tag, dan live server. Nah, sekarang kita hilangkan dulu tabnya ini dengan cara Ctrl+B pada keyboard. Kemudian kita tutup. Dan kita mulai untuk masuk ke bagian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya di sini kita akan masuk ke HTML basic, yang dimana kita akan mempelajari basic atau dasar-dasar yang paling umum digunakan pada HTML. Nah, apa saja itu? Mari kita simak dan implementasikan bersama. Yang pertama ada HTML heading. Nah, sesuai namanya heading, berarti kita sudah pada tahu ya, artinya ini bahasa Inggrisnya itu seperti judul lah. Nah, yang dimana HTML heading ini adalah judul atau subtitle yang ingin kita tampilkan di halaman web. Nah, untuk implementasinya di sini biasanya HTML heading itu didefinisikan dengan menggunakan tag H dengan ukurannya H1, H2, H3, H4, H5 sampai H6. Kita coba saja ke 6-nya. H1. Nah, kita beri di sini judul 1. Nah, sekarang untuk mengkopinya di Visual Studio Code itu kita tidak perlu lagi capek-capek untuk memblok kemudian Ctrl+C, Ctrl+V. Kita hanya perlu memilih saja kode mana yang ingin kita copy. Nah, jika sudah seperti ini kita pilih, kita langsung gunakan shortcut di keyboard dengan menggunakan tombol Alt plus Shift plus tanda panah bawah. Maka akan jadi seperti ini. Ya. Sekarang kita ulangi lagi sampai H6 ya, berarti sebanyak 6 kali. Alt Shift bawah, Alt Shift bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang tinggal kita ganti saja tag-tagnya. Nama tagnya H2, ini H3, ini H4, ini H5, dan ini H6. Dan ini judul 2, judul 3, judul 4, judul 5, dan judul 6. Baik, inilah pendefinisian HTML heading.
dengan menggunakan tag H1 sampai tag H6. Kita lihat hasilnya di browser. Kita langsung saja. Ini dia hasilnya. Nah, ini yang menggunakan heading 1, yang menggunakan heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Nah, maksudnya dari heading 1 sampai 6 itu adalah yang pertama, ini heading 1 ini menjabarkan judul yang penting. Nah, seperti ini. Makanya tulisannya pun berukuran besar karena judul ini sangat penting. Nah, pada saat menurun ke bawah 2, 3, 4, 5 sampai yang ke-6, judulnya itu bisa dibilanglah tidak terlalu penting. Makanya tulisannya pun berukuran menjadi agak kecil seperti ini. Ya, baik, itulah HTML heading. Oke, kita lihat sini. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu HTML paragraphs. Nah, seperti yang kita sudah tahu bersama pastinya ya, bahwa paragraphs di sini berarti kita akan belajar bagaimana membuat suatu paragraf di dalam HTML. Baik, untuk implementasiannya itu sini kita gunakan, definisikan HTML paragraf itu dengan menggunakan tag P seperti ini. Nah, inilah dia pendefinisian HTML paragraf dengan menggunakan tag P. Sekarang tinggal kita isikan saja paragraf di sini di antara pembuka dan penutup tag P ini. Contohnya saya di sini sudah sediakan satu buah paragraf. Nah, kita Ctrl V. Oke. Seperti ini ya. Kita langsung lihat saja hasilnya. Oh, jangan dulu. Saya rapikan dulu. Nah, seperti ini. Baik, kita langsung lihat hasilnya. Nah, inilah dia paragraf yang telah kita buat. Ini hasilnya. Nah, seperti itulah pendefinisian HTML paragraf di dalam HTML dan menggunakan tag P, dan kemudian hasilnya pun akan seperti ini. Oke, baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian selanjutnya lagi, yaitu yang ketiga, HTML text formatting. Nah, yang dimana HTML text formatting ini berisi beberapa elemen untuk mendefinisikan teks dengan arti yang khusus. Nah, baik, untuk pengimplementasiannya adalah seperti berikut. Contohnya itu di sini kita akan menggunakan berapa ya? 3, 4, 5 lah ya, 5. Yang pertama itu kita akan membuat tulisan pada paragraf ini menjadi italic atau bertuliskan miring. Caranya dengan menggunakan tag I. Seperti ini. Kemudian tag penutupnya ini kita pindahkan ke sini. Kita lihat hasilnya. Nah, kita bisa lihat hypertext markup language sudah berubah menjadi tulisan yang miring atau italic. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membuat tulisan HTML ini menjadi, contohnya sini, oh salah. Ini tulisan HTML ini menjadi tebal, bercetak tebal atau bold. Nah, ini caranya kita blok dulu tulisan HTML-nya, kemudian bisa kita lihat ada beberapa yang sama dari tulisan ini. Maka kita gunakan shortcut Ctrl+D pada keyboard. Nah, kemudian kita mulailah untuk menuliskan tag-nya secara bersamaan. Kita gunakan untuk membuat tulisannya bercetak tebal itu dengan menggunakan tag B. Kemudian kita tutup dan tag penutupnya kita pindahkan. Baik, seperti ini.
Dan kita lihat hasilnya. Ini. HTML bercetak tebal, dan bercetak tebal. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu kita akan membuat suatu tulisan pada paragraf bergaris bawah. Nah, contohnya seperti ini. Bergaris bawah, kita gunakan tag ins, atau sebenarnya itu insert lah maksudnya. Nah, kita pindahkan sini. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, itulah dia hasilnya. Hypertext Markup Language sudah bergaris bawah. Nah, 1, 2, 3. Berarti tinggal 2 lagi. Oh ya, yang keempat itu kita akan membuat suatu tulisan pada paragraf di HTML itu bertanda seperti apa ya namanya, highlight ya, dibuat mark kayak penanda begitu. Nah, caranya itu dengan menggunakan tag mark. Tag mark. Kemudian kita pindahkan di sini tag penutupnya dan kita lihat hasilnya di sini. Nah, inilah dia. Bahasa markup standar sudah diberi highlight atau penanda seperti ini. Nah, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu kita akan membuat suatu tulisan atau mempelajari suatu tulisan pada paragraf di HTML itu dicoret pada saat pertengahannya. Nah, contohnya seperti apa ya? Nah, ini misalnya pemrograman. Saya akan nanti hasilnya itu akan tercoret kata pemrograman ini. Baik, untuk menggunakan itu dengan pendefinisian tag del. Nah, seperti ini, del. Kemudian kita pindahkan di sini tag penutupnya dan kita lihat hasilnya. Nah, bisa kita lihat kata pemrograman sekarang sudah tercoret. Nah, itulah sedikit penjabaran mengenai HTML text formatting yang dimana ada tulisan bercetak miring atau italic, tulisan bercetak tebal atau bold dengan menggunakan tag B. Ini tadi menggunakan tag I. Kemudian ada bergaris bawah dengan menggunakan tag ins. Kemudian ada highlight atau penanda dengan menggunakan tag mark. Dan yang terakhir ada kata yang dicoret dengan menggunakan tag del. Baik, itulah mengenai HTML text formatting. Baik, sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu HTML comment. Nah, yang dimana HTML comment ini bermakna kita akan mempelajari bagaimana membuat komentar di dalam HTML. Nah, komentar di dalam HTML ini tidak ditampilkan nantinya di browser, tetapi komentar ini dapat membantu untuk mendokumentasikan kode sumber HTML yang kita buat. Nah, contohnya seperti ini pengimplementasiannya. Caranya itu sangat mudah. Contohnya seperti ini ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa komentar itu nantinya tidak akan ditampilkan ke dalam browser, tetapi dia akan menjadi penanda atau yang dapat membantu untuk mendokumentasikan kode HTML yang kita buat. Nah, cara pendefinisian atau penggunaan komentar pada HTML ini yaitu dengan menggunakan garis miring, tanda seru seperti ini. Nah, seperti itu. Kita ulang. Pertama kita buka tag dulu, tag, kemudian tanda seru, kemudian garis datar 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu kita tuliskan komentar apa yang ingin kita dokumentasikan sebagai penanda dari sumber HTML yang kita buat. Contohnya ini kan paragraf. Maka di sini saya tuliskan contoh komentar ini paragraf. Nah, ini paragraf. Bisa kita lihat pada browser. Nah,
tidak ada sama sekali komentar yang kita buat itu tertampil di dalam browser. Tidak ada sama sekali. Seperti yang telah saya paparkan bahwa komentar itu tidak akan ditampilkan ke dalam browser ini. Tetapi dia akan menjadi penanda yang mendokumentasikan kode sumber HTML kita. Ya. Baik, itulah HTML comment. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian selanjutnya lagi, yakni HTML links. Nah, link ini sudah pasti kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah link di HTML, yang dimana link atau tautan ya, tautan itu kan sudah ditemukan hampir di semua halaman web. Nah, tautan tersebut memungkinkan kita sebagai pengguna pada saat mengklik tautan tersebut, maka akan istilahnya loncat. Maksudnya berpindah dari halaman utama ke halaman link yang kita tuju. Nah, pengimplementasiannya adalah sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Ya, saya buatkan dulu komentarnya ya. Ini HTML heading. HTML paragraf. Nah, kemudian di sini HTML link. Nah, oke. Supaya lebih mudah pendokumentasian HTML kita. Nah, HTML link ini pendefinisian kodenya dengan menggunakan tag A. Bisa kita lihat sini tag A. Kita klik. Nah, setelah itu di tag A ini kita menggunakan atribut yang namanya href, yang dimana nantinya href ini sebagai sumber menuju ke manakah link yang nantinya akan kita klik. Contohnya di sini saya beri saja equans tkj1.wordpress.com. Nah, kemudian di sini kita beri semacam penanda atau arahan. Klik link berikut untuk menuju ke situs baru. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, inilah dia. Klik link berikut untuk menuju ke situs baru. Nah, pada saat kita mengklik link ini, maka akan langsung menuju ke sini. equans.tkj1.wordpress.com. Tapi berhubung di sini saya tidak terhubung ke internet, maka penjabaran atau hasil dari link ini tidak tampil. Tetapi jikalau saya terhubung ya pasti akan tampil. Tapi intinya kita hanya pelajari saja bagaimana membuat link tersebut di HTML. Nah, ini href, atribut href, yang di sini nantinya kita akan isikan sebuah tautan apa yang nantinya pada saat diklik oleh user akan menuju ke tautan tersebut. Nah, bisa kita lihat tadi, ini pada saat kita klik link, nah tampilannya kan berubah. Sementara contohnya kita ingin mau dia membuat tab baru tab baru seperti ini. Nah, pada saat kita mengklik link ini, dia akan membuat tab baru untuk link tersebut dan halaman utama kita tidak hilang. Nah, caranya itu sangat mudah. Kita kembali ke text editor. Nah, di sini setelah href kita tambahkan atribut target sama dengan underscore blank ini. Dan kita akan lihat hasilnya. Bisa kita lihat, kita klik, maka dia akan membuat tag baru. Oke, seperti itu. Itulah mengenai HTML link. Baik, sekarang kita akan lanjut lagi di HTML image. Ya,
seperti yang kita tahu bersama, pasti artinya ini adalah gambar. Nah, gambar itu dapat meningkatkan desain dari tampilan halaman web. Nah, bagaimana pengimplementasian HTML image ke dalam text editor? Nah, caranya seperti ini. Sekarang kita buat dulu komentarnya seperti yang di atas. Sini HTML image atau image aja lah, hanya satu gambar. Kemudian pendefinisian kodenya ini dengan menggunakan tag img. Nih, langsung kita klik. Begini aja lah, img. Nah, tuh img source. Ini kita img source. Nah, di sini source-nya ini gambar apa nantinya yang akan kita tampilkan ke dalam browser ini. Kita close dulu ya. Nah, untuk itu berhubung di sini kita bisa lihat di tab Explorer. Di sini di dalam folder HTML kita belum mempunyai gambar. Yang ada hanya index.html. Jadi berhubung seperti itu, contoh kita gunakan saja dulu alternatif teks karena belum mempunyai gambar ya. Yang di sini disingkat dengan ALT. Contohnya ini gambar. Bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini gambar. Yang dimana bahwa di sini belum ada gambar yang kita masukkan ke dalam source image ini. Yang mana dia akan mengenali saja dengan cara seperti ini, alternatif teks. Yang ini gambar. Nah, dan bisa kita lihat, kita kan mau sebenarnya tidak ingin bersambung seperti ini. Maunya ini gambar ini seharusnya berpisah ke bawah. Nah, caranya itu gimana? Caranya adalah dengan menggunakan tag br supaya dia membuat baris baru. Tag br. Nah, tag br ini tidak memerlukan sama sekali tag penutup. Cukup saja seperti ini, maka hasilnya pun akan seperti ini. Berhubung ini sangat dekat sekali, ya kita tambahkan saja lagi tag br-nya. Nah, oke, sudah berjarak ya. Nah, ini gambar. Sekarang kita akan memasukkan dulu gambar lah ke dalam folder HTML kita, kemudian kita masukkan ke dalam source-nya. Baik, caranya sangat mudah. Kita cari terlebih dahulu gambar yang akan kita masukkan. Contohnya seperti ini. Kemudian kita cari sumber folder HTML yang telah kita buat atau folder yang kita buat. Nah, ini HTML. Kita pindahkan di dalam sini. Oke, jikalau sudah, kita kembali ke text editor dan kita lihat. Bisa kita lihat bersama di tab Explorer folder HTML kita sudah terdapat gambar school.jpg. Nah, sekarang untuk source-nya kita sesuaikan dengan nama dan ekstensi dari gambar ini. Maka kita tuliskan pula di source-nya ini school.jpg. Langsung kita klik saja karena sudah muncul secara otomatis, sudah dikenali secara otomatis di sini. Nah, kita langsung klik saja school.jpg. Dan kita lihat hasilnya. Jreng. Inilah dia. Hasilnya HTML image. Dan bisa kita lihat sekarang tidak muncul lagi alternatif teksnya. Mengapa? Karena di sini kan kita sudah definisikan source-nya, source gambarnya. Jadi alternatif teksnya pun hilang. Nantinya apabila di source gambarnya ini seperti tadi awal sebelumnya yang mana belum ada source-nya, barulah alternatif teksnya akan muncul. Nah, di sini berhubung karena gambarnya kita sudah masukkan ke dalam Explorer HTML kita, kemudian di source-nya juga kita sudah masukkan, maka gambarnya pun akan muncul di tampilan browser ini. Oke, itulah mengenai HTML image. Baik, sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian selanjutnya, yaitu HTML table. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pasti ini artinya tabel lah. Nah, berarti HTML tables ini kita akan mempelajari bagaimana
cara membuat tabel di HTML, yang dimana tabel HTML itu memungkinkan pengembang web atau kita sebagai programmer untuk mengatur data menjadi baris dan kolom. Oke, sekarang pengimplementasiannya adalah seperti ini. Kita buat dulu di sini komentarnya. HTML table. Nah, untuk pendefinisiannya itu dengan menggunakan tag table. Kita ketikkan saja table, kemudian enter, jadilah seperti ini. Tag table. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa dengan memungkinkan kita untuk mengatur data menjadi baris dan kolom. Nah, berarti kita buat dulu barisnya, yang dimana barisnya itu dengan menggunakan tag tr atau singkatan dari tabel row. Nah, dan di dalam tabel row ini atau baris kita buat kolomnya. Kolomnya itu dengan menggunakan tag td atau singkatan dari tabel data. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya kita lihat kolom 1. Kemudian kita kopinya seperti yang telah saya paparkan pada sebelumnya, yaitu Alt Shift tanda panah bawah. Nah, kolom 2. Kita lihat hasilnya. Wah, kayak, atau saya hapus dulu gambarnya ya, tidak kelihatan, tertutup dengan wajah saya ini. Nah, ini dia, kolom 1, kolom 2. Kita beri jarak dulu, seperti tadi. Ini BR. Nah, ini dia, kolom 1, kolom 2. Oh ya, ini bisa kita lihat bahwa berbentuk kayak seperti bukan tabel ya, karena tidak ada bordernya, jadi atau garisnya maksudnya. Jadi untuk menambahkan itu kita cukup tambahkan saja di sini. Setelah tag table kita tambahkan atribut border. Nah, kita enter, sama dengan contohnya itu angka 1. Border dengan garis ketebalannya itu adalah 1. Maka akan muncul seperti ini. Nah, bisa kita lihat kolom 1, kolom 2. Nah, sekarang contohnya misalnya kita akan buat di sini. Oh ya, sebelum itu bisa kita buat juga tabel headingnya. Tabel heading seperti yang kita tahu itu sebagai judul dari kolom tabelnya itu apa. Contohnya seperti ini. Misalnya kita akan buat 2 kolom ya. 2 kolom. Yang pertama, judul kolom pertama itu adalah nama. Kemudian judul kolom kedua itu adalah NIM. Nah, kemudian tabel datanya itu yang pertama itu nama saya, Laode Ikhwanul Uzla, kemudian NIM-nya S1 22017. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Nama ini maksud saya tadi tabel headingnya, judul dari kolomnya apa. Ini nama dan NIM, maka akan bercetak tebal bahwa ini menandakan tabel heading, judul dari kolom ini apa. Kemudian ini tabel datanya TD, Laode Ikhwanul Uzla, dan di kolom kedua itu NIM saya. Ini dia, Laode Ikhwanul Uzla, dan NIM-nya itu S1 22017. Nah, baik, seperti inilah penjabaran mengenai HTML table dengan menggunakan tag table. Kemudian kita buat tabel headingnya apa, kita buat dalam satu baris, dan datanya itu apa, sehingga menjadi seperti ini. Baik, sekarang kita akan masuk lagi ke HTML list. Nah, seperti yang kita tahu, ini artinya itu daftar. Nah, berarti kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat daftar itu di dalam HTML atau sebuah list. Nah, yang dimana daftar atau list di HTML itu memungkinkan kita untuk mengelompokkan sekumpulan item yang terkait dalam daftar.
Nah, untuk pengimplementasiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita buat saja dulu memang baris barunya, br. Nah, HTML list ya. Oh iya, di HTML list itu terbagi menjadi dua yang paling umumnya. Yang pertama itu ada ordered list atau list yang menggunakan angka. Kemudian unordered list, list yang menggunakan simbol. Baik, kita akan buat keduanya. HTML list. Oke. Yang pertama di sini unordered list. Ini ordered list. Nah, unordered list seperti namanya unordered list, maka tag-nya pun kita gunakan singkatan dari unordered list dengan mengambil huruf awalannya dari kata pertama dan kedua. Berarti kita gunakan tag UL. Nah, seperti ini. UL. Nah, setelah kita membuat tag unordered list-nya, sekarang kita buat tag untuk list-nya dengan cara li atau list maksudnya. Nah, seperti itu. Contohnya di sini listnya itu yang pertama od ikhwanul uzlah. Nah, dan kita lihat hasilnya seperti ini. Wah, mana lagi nih? Selalunya ketutup. Oh, jangan dulu kita pakai. Nah, ini hanya ketutup gambar ya. Saya jadikan komentar dulu ini. Nah, ini. Yang pertama ini, laode ikhwanul uzlah, listnya itu berupa simbol atau unordered list. Nah, untuk ordered list, listnya itu berupa angka. Nah, ordered list sama caranya seperti unordered list tadi, kita ambil saja huruf awalan pertama dari kedua kata, berarti OL. Maka kita tuliskan pula di sini tagnya yaitu OL. Kemudian kita buat listnya. Atau kita copy aja ini ya. Nah, untuk mengcopy ini, kita blok dari uzlah sampai laode ini, blok saja. Kemudian alt shift bawah. Nah, maka akan jadi seperti ini. Dan untuk memindahkannya, kita gunakan shortcut alt dengan tanda panah bawah. Maka dia akan berpindah. Nah, oke, seperti ini. Dan hasilnya bisa kita lihat. Wah, tertutup lagi. Kita komentar aja ya ini. Nah, inilah dia. Ini ordered list. Yang dimana listnya itu berupa angka. 1 laode, 2 ikhwanul, 3 uzlah. Yang tadi sebelumnya itu adalah unordered list. Yang dimana listnya itu berupa simbol. Baik, itulah mengenai HTML list. Baik, sekarang kita akan masuk lagi ke bagian selanjutnya yaitu HTML forms. Nah, HTML forms ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat suatu formulir di dalam HTML atau form. Nah, yang dimana formulir itu digunakan untuk mengumpulkan input dari user. Input dari user itu paling sering yang nantinya akan dikirim ke server untuk diproses sehingga akan bisa pula ditampilkan ke dalam browser nantinya. Oke, implementasinya adalah sebagai berikut. Oke, untuk mencegah supaya tidak terhalang dengan rekaman wajah saya ini, terlebih dahulu kita akan komentar aja lah semua ini supaya kita membuat yang baru lagi. Sampai di sini ya. Oke. Beres. Aduh.
Oh, begini aja lah. Ini. Oh ya, untuk komentar-komentar seperti ini, cara cepatnya itu kita gunakan saja Ctrl plus garis miring pada keyboard. Ya, maka akan terkomen dengan otomatis. Seperti ini. Ctrl garis miring. Oke, dan kita lihat hasilnya. Sudah judul. Heading, oh ya, heading belum. Oke, sudah bersih. Sekarang kita akan buat form ya. HTML form. Kita buat komentarnya. HTML form. Formulir lah. Oke, kita baik. Untuk HTML form itu pendefinisian kodenya dengan menggunakan tag form. Ini dia, form. Kita enter. Nah, ini form action ini maksudnya sebuah aksi nantinya apabila kita sudah terhubung ke database lah, gitulah. Oke, di dalam tag form ini, disinilah nanti kita akan mengisikan elemen-elemen apa saja yang akan kita buat untuk suatu form kita di HTML. Oke, sekarang kita masuk lagi ke HTML form element. Nah, maksudnya di sini bagian ini adalah kita akan mempelajari bagaimana atau mempelajari apa sajakah semua elemen di dalam form HTML itu yang berbeda-beda. Oke. Kita langsung ke pengimplementasiannya. Nah, untuk HTML form HTML form element itu sendiri sangat banyak macamnya, tapi di sini kita akan mempelajari beberapa saja ya. Contohnya seperti select, kemudian text area, kemudian option, dan input ya, itu 4 aja lah. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama itu input. Untuk menginputkan. Nah, input type text. Oke, sebelumnya kita 5 input, option, label, select, dan text area. Oke, yang pertama label. Label itu seperti yang kita tahu bahwa dia menjadi label. Label sebagai penanda lah, ya gitulah. Ya, label for, contohnya di sini label for nama. Kemudian di sini kita beri labelnya, masukkan nama, dan input tipenya input. Untuk memasukkan namanya itu sudah jelas pasti teks. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia. Masukkan nama. Ini label, ini form elemennya itu label, ini form elemennya input. Nah, setelah. Oke, sudah 2. Sekarang 3. Yang ketiga itu select. Contohnya kita akan membuat pilih jenis kelamin ya. Contohnya kita akan membuat itu. Kita buat dulu labelnya. Label for kelamin. Sini jenis kelamin. Nah, kemudian sini kita buat tagnya yaitu select. Select name, kita sesuaikan saja dengan itu for-nya. Kemudian yang ini 1, 2, 3. Oke, yang keempat option. Tag option nih sebagai pilihannya. Option yang pertama di sini laki. Jadi option value-nya atau nilainya itu laki, kemudian optionnya itu adalah laki-laki, dan yang di sini wanita, optionnya itu perempuan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia.
Jenis kelamin. Wah, kenapa nih? Kita coba anu dulu ya, BR di sini. Nah, ini dia. Jenis kelamin laki-laki, perempuan. Nah, ini form elemen label, ini form elemen option. Nih, ini optionnya laki-laki perempuan, dan pada saat kita memilihnya itu adalah form elemen select. Select, kan? Ya. Sekarang di form elemen yang kelima yaitu text area. Nah, text area itu contohnya kita akan memasukkan alamat lah. Ya, itulah. Contohnya seperti ini. Kita buat lagi di sini BR. Kemudian kita beri label for alamat. Sini masukkan alamat. Kemudian kita gunakan tag text area. Nah, text area dengan name-nya itu kita sesuaikan dengan labelnya alamat, ID-nya alamat. Nah, calls dengan rows-nya ini bisa kita lihat bersama di sini. Nah, ini calls-nya itu yang mana? Coba kita beri modifikasi angkanya di sini 10. Nah, dan bisa kita lihat ternyata calls-nya itu berarti lebar dari text areanya. Lebar panjang dari text areanya. Nah, berarti yang row ini adalah tingginya atau lebarnya. Contohnya misalnya kita beri 50 contoh ya. Nah, ini lebar atau tingginya. Calls-nya juga 50 berarti panjangnya. Kebalik kayaknya ya. Panjang lebar. Pokoknya intinya itulah. Calls-nya itu row-nya itu baris. Oke, nggak perlu dibahas itunya. Yang penting dalam penggunaan untuk membuat text area itu kita gunakan saja tag text area. Sehingga hasilnya seperti ini. Masukkan alamat. Oke, contohnya seperti ini. Oke, itulah dia HTML forms atau HTML form elemen-elemen apa saja yang terdapat di dalam form itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian HTML input types atau input tipe. Tipe inputannya itu seperti apa? Yang dimana bagian ini menjelaskan berbagai jenis untuk elemen input HTML. Nah, ini untuk elemen input ini. Apa saja tipe-tipenya yang akan kita gunakan. Oke, sekarang mari kita buat bersama. Ini kita komen aja ya. Komen. Kemudian di sini kita buat penandanya. HTML input types. Atau tipe data. Tipe inputan untuk elemen input di form itu seperti apa. Nah, kita buat dulu tag form. Kemudian ini actionnya kita hapus saja. Form. Oh ya, untuk lebih rapinya kita gunakan aja tabel kali ya. Berarti di form ini kita gunakan tabel supaya kelihatan rapi. Kemudian baris dan kolom. Nah, kolom yang pertama. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk elemen form input atribut itu
input type maksudnya input tipe itu yang pertama input type text. Nah, berarti kita beri contohnya label for nama. Sini masukkan nama. Dan di sini cd kolom keduanya itu inputan untuk masukkan namanya. Nah, yang pertama adalah input type text. Nah, caranya seperti ini. Kita ketikkan saja input, kemudian kita carilah teks. Nih, kita enter. Input type text, name-nya text, ID-nya text. Oke, kita lihat hasilnya. Ini dia. Masukkan nama. Ini input type text. Atau jangan masukkan lah. Kan kita udah tahu pasti. Gini aja. Nama. Nah, ini nama. Oke, inilah tipe inputan yang pertama yaitu teks. Sekarang untuk tipe inputan yang kedua yaitu password. Nah, berarti kita copy saja ini untuk baris barunya. Nah, sini kita beri label for password. Nah, type-nya kita langsung rubah saja menjadi password. Nah, name-nya salah. Sini supaya lebih gampang kita nggak usah ngerubah satu persatu, kita blok saja tulisan teksnya ini, kemudian kita Ctrl D sehingga akan memilih tulisan yang sama dengan teks ini. Oke, lalu kita hapus, maka akan secara bersamaan pula terhapus. Kita tuliskan, maka akan secara bersamaan pula tertulis password secara bersamaan. Itulah. Kita lihat hasilnya. Ini password. Ini berupa password. Tipe inputan maksudnya password. Apapun yang kita ketikkan akan ibaratnya diprivasi lah, nggak bisa dilihat karena bentuknya password. Tipe inputannya password. Oke, itu inputan yang kedua. Sekarang untuk tipe inputan yang ketiga yaitu submit. Nah, kita buat lagi baris barunya di sini. Blok Alt Shift bawah. Nah, label for kirim. Oh, nggak perlu kita pakai label. Cukup saja inputan. Jadi nantinya itu akan tampil semacam tombol submit lah. Submit. Nah, ini seperti ini, submit. Atau kita rubah saja namanya, jangan submit. Contohnya itu kirim. Nah, untuk merubahnya kita tambahkan, terserah mau tambah sini atau sini. Saya di sini aja lah. Tambahkan atribut value atau nilainya. Kemudian tanda petik dan jangan lupa spasi. Nah, value-nya di sini kita sesuaikan seperti yang ingin kita mau tadi, yaitu kirim. Maka hasilnya pun akan berubah, kirim. Nah, value dari yang pertama tadi itu submit berubah menjadi kirim sesuai value yang telah kita modifikasi di sini. Oke, ini inputan yang ketiga yaitu submit. Sekarang kita masuk ke inputan yang keempat yaitu reset. Nah, yang reset ini gimana ya? Oh, kirim ini kita letakkan aja di sini, resetnya di sini. Oke. Berarti kirim itu kedua ya kolom kedua. Nah, kita copy aja ke atas ini. Nah, kita langsung rubah input type-nya itu menjadi reset. Maka akan seperti ini. Oh, salah. Value-nya kita rubah juga. Jangan reset. Reset. Nah, ini dia. Reset dan kirim. Jadi maksudnya apabila misalnya kita mengetikkan
menginputkan. Apabila kita klik reset, maka akan terhapus dan akan intinya seperti reset yang kita tahu pada umumnya, akan kembali ke default. Kemudian kalau kirim, ya berarti submit, terkirim datanya. Nah, gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke inputan yang namanya inputan type-nya itu adalah radio. Nah, radio itu berarti ibarat kita memilih di dalam option di HTML itu, bentukannya itu adalah sebuah lingkaran bundar. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat tr. Nah, misalnya kita buat labelnya itu adalah label for hobi atau jenis kelamin lah. Jekel aja kita singkat. Jenis kelamin. Kemudian di sini kita hapus ininya. Kita ganti jadi input type. Input type-nya itu radio. Nah, kita beri di sini laki-laki. Nah, seperti ini, laki-laki, perempuan. Atau bisa gini kali ya, biar nggak terlalu jauh jaraknya. Nah, ya. Oke, ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Oh, ternyata ini dipilih 2 ya. Nah, intinya begitulah. Ini intinya kita pelajari saja bagaimana sih tipe-tipe inputan itu. Nah, ini yang pertama radio, lingkaran bundar. Nah, sekarang itu kita tambahkan di sini. Nah, jenis kelamin. Laki, perempuan. Ya, ini kita rubah jadi ke bawah aja ya. Yang ini, reset dan submit. Alt bawah. Oke, akan jadi seperti ini. Oke, setelah itu checkbox, input type checkbox. Jadi kita copy aja ini. Nah, di sini label for hobi. Nah, di sini input type-nya itu checkbox. Contohnya sepak bola. Checkbox. Membaca. Nah, ini. Set. Nah, ini inputan type-nya radio, ini checkbox. Checkbox itu berbentuk kotak. Ini lingkaran bundar atau bundar ya.
Ya, itulah inputan type radio dan checkbox. Sekarang kita masuk ke inputan date, input atau tanggal. Nah, kita dulu ini. Kita copy aja ini. Sini contohnya itu tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir. Kita hapus saja. Seperti ini. Sini date. Kita lihat hasilnya. Nah, akan jadi seperti ini. Pada saat kita klik, maka kita pun bisa memilih tanggal ataupun tahun ataupun bulan sesuai yang kita inginkan. Oke, itulah inputan date. Sekarang inputan color atau warna. Contohnya kita copy saja ini. Tunggu ya. Ya, ini kita copy aja arsip bawah. Kemudian di sini kita rubah misalnya warna kesukaan. Warna kesukaan. Sini color, inputan type-nya itu color. Nah, bisa kita lihat warna kesukaan. Lihat. Pada saat kita klik, maka kita pun bisa memilih warna yang kita inginkan. Oke. Dan oke, inilah inputan type color. Oke, setelah itu inputan type email. Nah, email ya. Email kita letakkan aja setelah password. Oh, setelah nama. Nah. Sini email. Email. Nah, untuk type-nya ini password radio checkbox date color pas. Nah, sini kita ganti saja jadi email. Nah, maka akan termasuk semua di sini nantinya email-email yang akan kita daftarkan. Yang dimana inputan type ini sudah mengenali bahwa pada saat kita menginputkan itu adalah yang dimasukkan email sesuai inputan type-nya ini adalah email. Oke, sekarang inputan type number. Number kita gunakan untuk apa ya? Oh, umur. Setelah password, jenis kelamin, hobi. Oh ya, setelah hobi kita gunakan inputan type number untuk umur. Kita copy sini. Nah, di sini hobi kita ganti jadi umur. Nah, inputan type-nya itu ya. Kita hapus aja dulu ini. Input type-nya number. Nah, dan bisa kita lihat ini umur. Bisa kita lihat inputan type-nya ini tidak bisa lagi kita ketikkan angka. Ini saya ketikkan ABCD, enggak bisa. Tapi yang bisa itu hanya angka saja sesuai inputan type-nya yaitu number. Oke, umur. Oke. Sekarang untuk inputan yang terakhir yaitu file. Apabila kita ingin memberikan semacam inputan yang berupa memasukkan file, kita beri aja di bawahnya warna kesukaan. Ini kita blok lagi,
Kita pindahkan ke bawah. File. Sini pilih file. Input type-nya file. Kita lihat hasilnya. Nah ini. Pilih file. Dan apabila kita klik, maka akan masuk ke File Explorer, kemudian kita pilih file apa yang ingin kita inputkan. Nah, itulah inputan type file. Nah, oke, baik, itulah inputan yang kita gunakan atau HTML input types untuk elemen input. Ada input type text, ada input type email, input type password, input type radio, input type checkbox, input type number, input type date, input type color, input type file, input type reset, dan input type submit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu HTML input attributes, yang dimana pada bagian ini menjelaskan atau kita akan mempelajari apa saja berbagai atribut untuk elemen ini, untuk elemen input. Atribut-atribut apa saja untuk elemen input. Baik, untuk elemen tersebut atributnya hanya kita pelajari saja yang umumnya, yaitu di input type text dan juga input type number. Input type number. Oke. Untuk di input type text itu yang pertama adalah value. Nah, value itu sebagai nilai yang telah kita masukkan. Jadi nantinya pada saat tampil di browser sudah ada nilainya terpampang di sini. Contohnya di sini kita beri value untuk input type text ya. Value misalnya uzlah. Maka nah, pada saat di browser tampilan awalnya di inputan type text label nama ini sudah muncul value atau nilai awalnya, yaitu uzlah. Oke. Apabila kita hapus bisa, kita tambahkan juga bisa. Nah, Oke, itu value. Sekarang kita akan lanjut lagi ke atribut input yang kedua, yaitu read only. Read only. Kita tambahkan read only. Read only di sini maksudnya seperti arti dari bahasa Inggris ini, hanya baca. Jadi ini kita hanya bisa baca saja. Tidak bisa kita modifikasi apapun. Jadi saya sudah ketikkan ABCD sembarang apapun ini saya ketikkan. Tidak tertampil hasilnya di sini karena sistemnya hanya read only, jadi hanya kita bisa baca saja, tidak bisa kita modifikasi apapun. Oke, itu read only. Oke, atribut input yang ketiga yaitu disable. Nah, ini disable, ini dia disable. Yang dimana disable di sini seperti yang kita tahu bahwa terlarang ya, ya dilarang. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih di input type text label nama ini karena sudah di-disablekan atau dinonaktifkan lah istilahnya gitu. Oke, sekarang input type yang keempat yaitu required. Nah, required. Oke, required. Kemudian value-nya kita hapus ini aja lah. Kita hapus aja lah. Oke, required. Nah, required ini maksudnya seperti ini. Apabila di input type text nama ini kosong dan kita klik kirim, maka akan muncul notif atau pemberitahuan please fill out this field. Jadi istilahnya atau artinya itu maksudnya kolom input type text label nama ini tidak boleh kosong. Itulah maksudnya dari required. Jadi required itu inputan type-nya harus kita isi. Oke. Sekarang untuk atribut yang terakhir yaitu max length. Max length ini dia sebagai apa ya? Oh ya, jumlah karakter maksimal yang kita masukkan ke dalam inputan type.
Contohnya seperti saya berikan saja yang singkat yaitu 2, max yang 2. Maka di inputan type text ini hanya maksimal 2 karakter saja. Ini. Hanya 2 karakter saja. Tidak bisa kita tambahkan lagi karena sesuai dengan yang kita telah atur bahwa max length-nya itu jumlah maksimal karakternya itu adalah hanya sebanyak 2. Oke. Itu untuk input type text. Sekarang untuk input type number kita gunakan itu hanya 2 saja yaitu min dan max. Ini number, input type number, min dan max. Contoh ya. Min contohnya misalnya 19, max contohnya 29, maka hasilnya akan seperti ini. Di umur ini, apabila kita memilih angka, maka akan langsung mulai dari 19. Jadi, min 19 dan max 25 itu nilai awal mulai dari 19 dan nilai akhir atau maksimalnya berakhir di 29. Jadi, hanya range ini saja, hanya di jarak ini saja kita bisa memilih angka atau number. Jadi, mulai 19 sampai 29. Setelahnya itu pun tidak ada lagi. Oke, itulah mengenai HTML input attributes. Baik, itulah pemaparan sederhana dari saya. Semoga pemaparan mengenai pengenalan HTML dan juga implementasinya ke dalam text editor bermanfaat, dapat bermanfaat dengan baik bagi kita semua. Dan tak lupa pula saya memohon maaf apabila selama pemaparan dan pengimplementasian ke dalam text editor tadi saya terdapat kesalahan. Saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Baik, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.